Orang Indonesia di sini itu banyak juga yang punya konflik, teman-teman ya. Jadi jangan kalian pikir walaupun di Basel ini kaya, di Swiss ini kaya ya sebenarnya negaranya ya. Rata-rata orang yang tinggal di sini ini Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata di edisi ke-17. Ya, di episode kali ini aku pengen sedikit ngebahas tentang perasaan marah. Jadi marah, sebel, benci gitu kan. Yang ini kadang sering sekali terjadi di sosial media. Soalnya kenapa aku sering banget ngikutin diskusi di Instagramku sendiri atau di YouTube orang lain, Instagram orang lain. Gimana banyak banget perseteruan antara orang-orang di sosial media gitu. Wah, siang mataharinya bener-bener terik sekali ya. Ini kamera ini keren juga sih, walaupun terik seperti ini tetap kedengaran bagus gitu loh. Kelihatan bagus maksudnya. Dan kebetulan juga mikrofonnya lagi baterainya habis dan suaranya ternyata tetap bagus ya. Kalian dengarnya mungkin agak ada efek robotnya sedikit, tapi ya itulah DJI Pocket 2 ya. Ini aku lagi nyari minuman atau makanan sebelum kita pulang ke rumah, jadi makan siang sambil meeting ya. Nggak apa-apa lah, jarang-jarang, tapi hari ini nggak ada pilihan karena padat banget jadwalnya. Ya, di Swiss juga banyak toko-toko kecil kayak begini ya teman-teman. Jadi toko sembako yang kecil-kecil. Biasanya dia bukanya juga lebih lama dibandingin supermarket yang biasanya ya. Dan walaupun kecil gini mereka jual banyak banget. Tapi mereka fokusnya biasanya ke minuman sih. Karena kan kalau orang malam nyari minuman ya biasanya ya. Dan minumannya juga standar sih. Standar alkohol yang ada di Indonesia juga, tapi mungkin di sini lebih murah harganya karena aku pernah dengar harga minuman beralkohol tinggi itu sangat mahal di Indonesia ya. Yuk masuk yuk. Tokonya kecil teman-teman dan harus pakai masker dulu ya. Ya nggak jadi beli teman-teman. Ternyata yang ku cari nggak ada. Kita cari makan di mana ya? Asiknya ya. Wah, ini keren juga motornya, udah tua banget. Motor zaman perang ini kayaknya. Nah, itu dia, depan itu toko favorit saya juga, vegan juga. Tapi kita lihat ngantrinya lama nggak ya, karena aku cuma punya waktu 7 menit lagi. 7 menit untuk pesen terus pulang ke rumah. Ya kayaknya nggak ngantri. Semoga ya. Yuk, masuk yuk. Ah, nasib. Tadi masuk toko yang nunggu nggak banyak, jadi cuma 2 orang aja yang mau beli ya. Tapi belinya banyak banget porsinya, berapa tuh? 5 porsi dia pesan. Dan yang baru dibuat baru 1 porsi. Dan aku cuma ada waktu 5 menit. Ya nggak jadi. Ya udah kita makannya ditunda aja dulu. Kita lanjut kerja, nanti sore aku keluar lagi dan kita ngevlog lagi ya, bahas topik yang tadi aku udah utarain di awal video. Tuh ada mobil yang nggak diparkir di dalam garis biru ya. Ini kalau dilihat polisi ini langsung kena mahal nih. Halo teman-teman, aku sekarang keluar lagi. Jadi tadi siang hari lanjut, kita sekarang ada di malam hari, tepatnya dini hari sebenarnya. Nah, ini aku sayang banget sama kalian, makanya aku pengen nunjukin suasana kota Basel malam-malam begini ya, jam 12 malam sekarang ini, dan suhunya 0 derajat ya. Jadi aku udah pakai jaket yang tebal sekali dan aku pakai sepeda hari ini ya. Kita pengen keliling Basel naik sepeda sedikit di tengah malam ya. Ya, ini buktinya teman-teman. Jadi ini 0 derajat ya. Ya, ini tepat jam 12 lebih 10. Oke, kita jalan teman-teman. Wah, ini dia suasana malam hari di kota Basel. Wah,
Kelihatan nggak ini? Untung kamera ini bagus ya. Semoga audionya juga bagus. Wah, ini dingin sekali ternyata naik sepeda, teman-teman. Aduh. Jadi kalau malam hari begini fix sepi banget ya. Namanya jam 12 malam, teman-teman. Duh, tanganku geter. Sepi, agak serem gimana sih? Serem-serem gimana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk daerah yang banyak orang jual obat-obatan. Tuh, masih ada orang kalau di sini ya. Tapi cuman beberapa aja. Dan mereka ini kalau direkam ngamuk biasanya. Jadi kita kebut aja ya. Nah, ini sebelah kanan kita ini red light-nya Kota Basel lah ya. Ini sepi karena lagi lockdown, teman-teman. Namanya lockdown itu nggak ada orang boleh jual jasa seksual ya. Karena ya seperti yang kalian ketahui, kalau lockdown gini nggak boleh dempet-dempetan kan badan. Ya, ini red light-nya seperti ini. Lampu-lampunya udah dimatiin, jadi nggak kelihatan ya. Sepi banget. Baru kali ini aku bawa kamera ngelewatin red light-nya Basel. Biasanya langsung di amuk masa aku kalau bawa kamera. Ya, ternyata seru teman-teman jalan-jalan malam begini ya. Asik. Ya, ini jembatan Kota Basel. Malam hari, dini hari, sepi banget ya. Wah. Aduh, dinginnya rek. Tuh hotel Les Trois Rois. Hotel 3 Raja. Gile, nggak ada orang men, nggak ada orang. Tapi masih ada transport ya, transportasi umum masih banyak. Dan ada juga orang yang jogging, teman-teman. Gila, jam 12 malam jogging. Dan depan kita itu balai kota, ya aku selalu ke balai kota. Karena enak, balai kota tuh agak terang. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol, teman-teman. Ya, di belakangku tadi ada mobil polisi. Mereka udah cari mangsa ya mobil polisinya itu ya. Karena aku ada lampu depan, tapi lampu belakangku mati, teman-teman. Jadi ya mangsa mereka sebenarnya. Tuh aku lewatin pusat perbelanjaannya Kota Basel malam hari ya. Lihat tuh, lampunya udah mulai dinyalain. Lampu Natalnya. Tuh. Suasananya udah kayak ini kan, udah kayak hari raya kalau di Indonesia kan. Ya. Jadi, aduh, kita berhenti dulu ya teman-teman. Parkir dulu. Nih, si sepeda istriku. Sepeda cewek ya. Lihat tuh, aku udah pakai sepatu gunung. Saking dinginnya. Dan pakai sarung tangan. Jaketku tebel, teman-teman. Ya, cuman celananya aja. Belum pakai leggings ya. Ya, tema hari ini itu tentang bagaimana kita menahan diri ketika kita mendengar atau membaca komentar orang lain tentang kita ya, supaya kita tidak ikut terbawa arus, ikut emosi. Karena apa? Aku kasih contoh sedikit aja. Di orang Indonesia di sini itu banyak juga yang punya konflik, teman-teman ya. Jadi jangan kalian pikir walaupun di Basel ini kaya, di Swiss ini kaya ya sebenarnya negaranya ya. Rata-rata orang yang tinggal di sini ini udah nggak punya masalah makan, minum, tempat tinggal itu udah terpenuhi semua lah, kebutuhan basic mereka. Tapi mereka tetap aja ada beberapa yang bersiteru ya antar sesama orang Indonesia. Aku waktu datang ke Swiss ini sebenarnya cukup kaget juga gitu. Jadi ada grup-grupnya, ada grup ibu-ibu arisan sini, ibu-ibu arisan situ, grup sosialita, terus akhirnya ada yang berantem, bertengkar gara-gara hal yang sepele sekali. Gara-gara yang satu pamer tas, yang satu
pamer duit gitu-gitulah. Pokoknya bener-bener nggak penting gitu ya. Nah, ini terjadi biasanya karena postingan Facebook, postingan di WhatsApp, hal-hal yang sepele gitu. Apalagi kalau kalian konten kreator ya, kayak aku atau kayak teman-teman YouTuber lainnya gitu. Itu kalian nggak bakal bisa kalian membuat semua orang bahagia dengan konten kalian ya. Nggak semua orang bakal tertarik dengan konten kalian, nggak semua orang bakal setuju dengan pendapat kalian. Pasti ada pro kontranya. Instagram aku itu banyak sekali haters ya. Dan biasanya aku udah nggak ladenin lagi sih. Dulu aku sering ladenin, tapi aku pikir ya ngabisin energi dan kayaknya mereka seneng juga gitu kalau diladenin. Aku sebenarnya mulai mencoba untuk tidak terpancing ya tentang komentar-komentar itu. Jadi kalau ada yang jelek, mereka komentar jelek, kita iyain aja gitu kan. Kayak ya komentar-komentar yang sering tuh biasanya apa ya? Aku gay misalnya kayak gitu. Ya aku iyain aja, ya aku gay gitu kan. Atau juga yang sering komentar itu tentang agamaku misalnya. Ada yang bilang apa namanya, aku tuh dajjal lah segala macem. Aku mempengaruhi anak-anak muda Indonesia dengan budaya barat yang sangat bebas, liberal. Aku iyain aja. Tujuan kita juga mereka nggak tahu gitu kan. Jadi ya ngapain juga diladenin kan. Jadi sekarang sejak aku nggak mempedulikan lagi komentar orang lain gitu ya, selama tujuan kita, niat kita dari dalam itu baik, aku udah merasa nyaman banget sekarang ya, tanpa kita perlu khawatir orang mikir apa tentang kita. Kalian harus berhenti mendengarkan orang lain, karena pikiran orang lain itu kita tidak bisa pengaruhi, teman-teman. Jadi mereka itu mau mikir seenak hatinya sendiri, seenak kepalanya sendiri, dan kalian nggak punya kontrol tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita. Jadi buat apa kita ngurusin ya? Karena kalau kita urusin nggak bakal selesai gitu. Kita mau buat ini, mereka pikir begitu. Kita bikin tergantung suasana hati mereka gitu. Kalau hati mereka lagi senang, lagi baik, ya mereka akan respon positif ke kalian. Kalau suasana hati mereka lagi nggak bagus, mereka mungkin akan negatif ke kalian. Jadi hidup kalian bakal diatur oleh hati mereka, emosional mereka gitu kan. Karena prinsip hidupku sekarang udah aku set begini. Sebelum aku melakukan sesuatu, aku selalu bakal mikir apakah ini membawaku lebih maju gitu ya, membuatku lebih maju. Apakah hal tersebut menjadikan aku Syarif yang lebih baik gitu kan. Mungkin kadang kita tuh terpancing buat melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Contoh lagi di grup WhatsApp gitu. Aku juga tergabung di beberapa grup WhatsApp ya di Swiss ini ya. Dan di grup WhatsApp itu kadang-kadang ada yang komentar yang mungkin kita nggak setuju gitu kan, terus atau hal-hal yang nyeleneh, jokes yang menurut kita nggak lucu gitu kan, dan terus kita pengen terpancing, kita pengen komentar gitu, dan aku masih juga terpancing sih sampai hari ini gitu kan. Dan sebenarnya aku tahu banget ya, Syarif, sebenarnya nggak ada gunanya kamu ngomentarin gitu, nggak ada gunanya kamu ikut memberikan pendapat kamu di situ. Jadi ya itulah, kadang bagaimana kita menahan diri itu penting banget ya, bagus banget. Selain bagus buat diri kita sendiri, sehat buat kita karena kita tidak terpancing dan tidak emosi, ini juga bagus juga buat orang lain di sekitar kalian gitu. Jadi biarkan mereka melakukan hal yang mereka suka gitu kan, walaupun itu tidak selalu sejalan dengan kalian, selama itu tidak mengganggu kalian ya, tidak mengganggu kalian secara langsung, tidak mengganggu kegiatan kalian, tidak mengganggu aktivitas kalian gitu. Tuh, jadi jendela-jendelanya kalau di Eropa memang kayak gini, lampunya selalu nyala. Nggak tahu kenapa ya, ini kan tidak menghemat energi juga sebenarnya. Dan mereka selalu ada kaca seperti ini di jalanan ya. Kalau di Indonesia mungkin tergantung sih, nggak di semua tempat, tapi di beberapa tempat khawatir juga ya kalau orang
Biasanya suka ada orang rusuh terus ngelempar batu, ngambil barangnya. Nah ini juga, ini wah rawan sekali kalau di Indonesia nih mungkin bakal dirampok ini. Ini jadi kayak aku liatin dari agak jauh ya. Ini toko yang nyediain space kecil-kecil ya buat perhiasan atau buat jam tangan, di mana kamu bisa nyewa dan bisa menjual barang bekas kamu gitu. Di sini banyak jam-jam mahal teman-teman. Tapi aku belum lihat jam favoritku sih. Dan sebelahnya juga ada toko lensa-lensa, toko kamera gitu ya. Dan mereka cuman pakai kaca begini aja teman-teman. Tapi di sini mainnya pakai asuransi sih ya. Ya jadi orang juga nggak takut kehilangan sesuatu atau misalnya dirampok nanti asuransi yang bayar gitu kan. Itu enaknya sih ada sistem asuransi di sini. Aku juga ada asuransi ya. Jadi sepedaku 2 kali hilang itu diganti uang asuransi. Ya udah teman-teman sampai di sini dulu aja ya. Oh iya, aduh lupa kita mau bacain komentar. Ya udah baca komentar dulu ya. Pertanyaan dari MH, Bang, kangen hidup di Indonesia atau sepertinya akan tinggal selamanya di Basel? Tapi agak-agaknya sih lebih prefer hidup di sana ya, secara Swiss view-nya indah dan teratur. Jadi sebenarnya sebelum aku tinggal di Basel ini, aku belum pernah tinggal di suatu tempat, di suatu kota itu lebih dari 5 tahun teman-teman ya. Biasanya maksimal 5 tahun kita pindah dari kecil itu, karena ayahku juga suka pindah kerja gitu kan, pindah lokasi kerja. Jadi mungkin karena aku sekarang udah berkeluarga, jadi aku stay sekarang udah di Basel ini udah 7 tahun ya, jadi udah lebih dari 5 tahun gitu. Aku jujur ngerasa nyaman banget memang di Basel ini, karena kualitas hidup di sini tinggi sekali, nyaman gitu kan, dan aman, tentram. Ya bener sih, bisa dibilang aku betah di sini. Cuman apakah untuk selamanya? Kayaknya enggak ya. Dari David Kurniawan, Mas Syarif, kebijakan merokok di Swiss itu bagaimana sih? Terima kasih. Kebijakan merokok di sini sebenarnya nggak strict banget juga ya. Hanya di beberapa tempat aja, kayak di restoran itu kalian nggak boleh merokok, di pesawat di pesawat tentunya ya udah standar. Terus di tempat umum yang banyak orang gitu, misalnya kayak stasiun kereta itu kalian nggak bisa merokok di sembarang tempat. Ada tempat-tempat khususnya ya. Terus di dalam ruangan juga biasanya nggak boleh merokok kalau di sini ya. Tapi selain itu bebas merokok di sini. Kalian bisa selama nggak ada atap di atasnya, terus lokasinya juga di luar gitu ya. Itu merokok bebas. Tapi memang nggak banyak ya orang sini merokok ya. Jadi di kantorku itu satu tim nggak ada yang merokok sama sekali teman-teman. Jadi memang nggak kayak di Indonesia. Di sini sedikit orang yang ngerokok ya. Mediati Oktarina, aku nggak subscribe tapi selalu dapat vlog terbaru. Aku suka nontonnya karena jelas you bersikap sangat humble. Ya pertanyaannya kenapa belum subscribe gitu kan? Nggak, aku penasaran aja alasannya kenapa kalau dia suka dengan vlognya kenapa nggak subscribe gitu. Bang Syarif, bagaimana pengalaman mengurus anak di sana? Beda ya, apalagi kalau kalian punya pasangan yang bukan orang Indonesia itu agak beda. Karena tergantung pasangan kalian juga, mungkin mereka juga punya kebiasaan yang dikasih dari orang tuanya mereka, dan aku juga tahu beberapa hal dari orang tuaku gitu kan, dan itu kadang clash gitu karena kadang nggak sesuai pendapat kita ya. Tapi secara umum beda sih. Aku udah di Indonesia tuh punya banyak ponakan gitu. Jadi aku tahu gimana mereka dibesarkan, dirawat, dan kalau di sini itu agak lebih strict ya. Mereka pengen anak mereka disiplin dari mulai makan, terus jam tidur itu sangat sangat teratur gitu. Dari Dewi Skar, saat ini temperatur di situ berapa derajat ya Mas? Kapan musim saljunya turun? Kekepuan saya meronta-ronta. Ya musim salju itu sebenarnya datang kalau di sini mulai akhir Desember ya, akhir Desember sampai bulan Februari Maret gitu, itu salju. Tapi di kota Basel ini jarang numpuk saljunya, jadi turun salju tapi nggak numpuk gitu ya, karena ini kita di dataran rendah gitu. Tapi kalau kita agak naik sedikit, kayak misalnya kita ke gunung yang agak dekat gunung dikit, itu pasti tebel sekali ya saljunya. Dan suhunya sebenarnya ini mungkin lebih dingin daripada nanti musim dingin ya, karena sekarang itu suhunya campur angin
banyak angin dan langitnya cerah. Kalau langit cerah itu biasanya lebih dingin gitu. Dan kalau bersalju itu biasanya lebih anget. Entah kenapa, khususnya kalau langitnya agak tertutup ya. Kalau nggak salah sih, itu kayak terisolasi gitu loh udaranya. Kalau saljunya banyak banget itu malah nggak dingin teman-teman, herannya nggak dingin banget maksudnya. Itu fenomena juga sih yang aku sampai sekarang nggak ngerti. Jadi kalau banyak salju kita lihat di pegunungan gitu, itu biasanya nggak sedingin kayak sekarang ini dingin banget nih kalau menurutku karena angin ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja vlog kali ini. Terima kasih banget udah nonton dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya. Dan jangan lupa share, subscribe, dan sebarin like video ini karena dengan begitu kalian membantu channelku sehingga algoritma YouTube itu bakal mempublikasikan, men-share, mempublish video-video ini ke orang lain juga yang mungkin mereka membutuhkan dan bisa ikut terinspirasi ya. Ya udah, sehat selalu, sampai jumpa lagi besok. Bye.